Satu sukacita tersendiri dapat kembali berjumpa secara virtual dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian melalui channel YouTube GKKA Bau-Bau. Sekiranya Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati dengan perjumpaan virtual ini, maka silakan membagikannya kepada saudara-saudara yang lain. Dalam program bimbingan iman jemaat dengan maskot air hidup bagian kedua ini, saya akan menguraikan satu bagian Alkitab Perjanjian Lama yang diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dari teks firman Tuhan ini saya akan mengangkat satu topik atau satu pokok pikiran untuk kita pikirkan dan renungkan bersama pada kesempatan ini, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan penjelasan teks firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa meminta bimbingan Tuhan. Ya Allah, terangilah pikiran dan batin kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang merupakan kehendak-Mu dalam firman-Mu ini, dan bimbinglah kami dalam melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus Sang Firman yang kekal itu kami telah berdoa. Amin. Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, nah dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia kita saat ini, semua orang lalu kemudian berharap kapan pandemi ini bisa segera berakhir. Namun tanda-tanda ke arah itu kelihatannya tidak pasti. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini sangat merusak. Nah, sehingga dalam situasi yang tidak kondusif dan tidak pasti ini, sebagai umat Tuhan, kita harus tetap menunjukkan sikap iman yang tenang, sikap iman yang optimis, karena kita telah percaya dan mengenal Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi ini, dan juga yang tetap memelihara alam semesta ini. Nah, pandemi COVID-19 ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk menghayati janji pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya. 4.000 tahun yang lalu, dalam konteks yang berbeda, Abram dan Sarai juga pernah mengalami suatu kondisi ketidakpastian akan masa depan mereka. Namun dalam keadaan ketidakpastian itu, Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Abram, sebagaimana yang dinarasikan di dalam Kejadian bab 17. Nah, untuk apa Tuhan menampakkan diri kepada Abram? Nah, menurut narasi Kejadian 17 ayat 1 sampai 3 itu, ada dua maksud yang Tuhan akan sampaikan kepada Abram melalui penampakan dirinya itu. Yang pertama, untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, kepada Abraham. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman Abraham, karena sebentar lagi Tuhan akan memberi sebuah janji yang tidak masuk akal kepada Abram dan Sarai. Namun Abram harus tetap belajar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yang mustahil, yang lengkap. Nah, kita akan mendalami frasa Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata El Shaddai, dan ini merupakan gabungan dari dua kata Ibrani, El dan Shaddai. El itu merupakan kependekan dari Elohim, yang artinya Tuhan Sang Pencipta yang perkasa. Dan kata kedua itu Shaddai, yang punya pengertian Maha Kuasa. Dalam Perjanjian Baru itu 12 kali digunakan kata ini, pakai kata Pantokrator. Nah, menurut ensiklopedia Alkitab,
El Shaddai di samping menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, tapi juga menunjukkan kelemah lembutan Tuhan dalam memelihara kita. Nah, hal ini nampak dari kata sadai yang diambil dari kata dasar shad yang punya arti yang sama, yaitu dada atau payudara seorang perempuan. Itu bisa bandingkan Ayub 3 ayat 22, bahkan Mazmur 22 ayat 10. Nah, jadi dalam kata El Shaddai ini muncul dua arti sekaligus, berkuasa dan lemah lembut, memelihara dan memuaskan. Jadi realitas ini menunjukkan bahwa Tuhan itu seperti seorang ibu yang menyusui anaknya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jadi El Shaddai adalah Tuhan yang maha kuasa sekaligus lemah lembut dalam memelihara anak-anaknya. Di satu sisi Tuhan itu lembut dan penuh kasih sayang, sehingga Dia mengerti setiap masalah-masalah, pergumulan-pergumulan kita. Dia peduli dengan segala hal yang kita alami sebagai anak-anaknya. Tapi di sisi lain Tuhan juga berkuasa untuk memecahkan atau memberikan solusi atas setiap masalah anak-anaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa Tuhan menampakkan diri kepada Abram adalah untuk memberi perintah kepada Abram. Nah, di ayat 1 dari Kejadian pasal 12 itu dikemukakan di situ perintahnya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, terjemahan yang lebih tepat itu adalah berjalanlah di hadapanku dan jadilah tidak bercacat. Nah, jadi ada dua hal yang diperintahkan Tuhan kepada Abram untuk dilakukan dalam hidupnya. Yang pertama, Abram harus selalu berjalan atau harus selalu hidup di hadapan Allah. Artinya, Abram selalu menyadari kehadiran Allah setiap saat dalam hidupnya dan bahwa Allah selalu memperhatikan dia kemanapun dia pergi. Nah, ini implikasi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan pun demikian. Kalau kita selalu hidup di hadapan Allah, maka kita tidak akan berani melakukan dosa, walaupun sekecil apapun yang biasanya kita lakukan. Kita juga tidak berani untuk berdusta atau memfitnah atau berzinah, karena hal itu menunjukkan bahwa kita tidak hidup. Nah, kita tidak hidup di hadapan Allah. Nah, itulah yang bagian pertama yang kita bisa pelajari dari perintah Tuhan ini. Dan yang kedua adalah Abraham harus hidup tidak bercela. Artinya dia harus hidup dengan benar di hadapan Allah. Jangan melakukan dosa dengan sengaja. Berbuat dosa dengan sengaja dan berbuat dosa dengan tidak sengaja itu dua hal yang berbeda. Jadi kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa ketika Allah memberikan firman itu kepada kita, maka firman itu harus untuk kita taati dan kita lakukan selama kita berada di bumi ini. Nah, saya berharap melalui uraian firman Tuhan pada hari ini kita dapat menangkap esensi pesannya bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah sang El Shaddai itu. Maka oleh karena itu, bersama dengan Allah yang maha kuasa itu, kita harus menjauhi setiap dosa sekecil apapun. Kita juga harus belajar untuk mencari kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan dengan demikian juga kita tetap akan beristirahat menghadapi hidupnya ini dengan penuh ketenangan, karena kita berada di dalam tangan sang El Shaddai itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas uraian firman Tuhan pada hari ini yang telah Hamba sampaikan kepada kami semua, kepada umat-Mu. Tolonglah kami semua dalam menjalankannya, mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu dalam melaksanakan semua aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam keseluruhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.